Sidang gugatan pra-peradilan mantan Jampitsus Kejagung Febri Ardiansah terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digelar hari ini. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama. Dika, bisa Anda ceritakan apakah persidangan sudah berjalan dan saat ini sudah berjalan ataupun belum? Adakah perkembangan dan highlight yang bisa Anda sampaikan kepada kami hari ini? Ya, selamat siang Yuda. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Febri Adriansyah sudah kembali berlanjut dimulai pukul 10 pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan dipimpin oleh Hakim Richard Edwin Basuki dengan agenda utama yaitu mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Untuk diketahui, pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini ada 3 pihak, yaitu termohon 1 dari Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya, kemudian dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor, dan dari Tipitsus Kejaksaan Agung. Tadi pada sesi pertama, pada perkara nomor 134, jawaban dari Kortas Tipikor yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terkait dengan penyitaan, penggeledahan, kemudian juga penetapan tersangka dan juga pencegahan ke luar negeri telah dilakukan sesuai prosedur atau hukum formil yang ditetapkan pada KUHP. Dan penggeledahan juga tadi dikatakan sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga dari Pengadilan Negeri Cibinong. Sementara itu juga penetapan tersangka sudah dilakukan atas serangkaian penyelidikan dan juga atas adanya barang lebih dari 2 alat bukti sehingga sudah dinyatakan terpenuhi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui bahwa Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana korupsi pada tanggal 11 Juli 2026 lalu. Sebelumnya pihak dari kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kg dan juga uang sebanyak 543 miliar rupiah di sejumlah tempat, yaitu di salah satu kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan juga di kediaman atau di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Tadi sebelum sidang saya juga mewawancarai pihak dari kuasa hukum Febri Adriansyah, yaitu Magdir Ismail, yang menyatakan bahwa pihaknya ingin menguji secara formil atau aspek formil dari penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, penyitaan, dan juga pencegahan ke luar negeri terhadap kliennya. Sejauh ini sidang masih berlangsung karena memang secara agenda ini ada 2 perkara, sebetulnya nomor 134 yang ditujukan kepada pihak kepolisian dari Polri dan juga Polda Metro Jaya terkait penggeledahan, penyitaan, dan juga penetapan tersangka, dan juga perkara nomor 135 yang merupakan sidang perdana terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda, Yuda. Baik, Mardika Utama, kami akan menantikan perkembangan dari pra-peradilan yang memasuki hari kedua. Semoga bisa ada titik terang terkait dengan penanganan Febri Ardiansyah yang memang disangkakan ada kasus korupsi dan juga beberapa kasus hukum lainnya. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.